Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Saskia dengan NIM D1020446. Saya mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang amnesti pajak. Namun sebelum masuk ke penjelasan amnesti pajak, saya akan menjelaskan tentang amnesti. Apa sih itu amnesti? Amnesti itu berasal dari bahasa Yunani, yakni amnestia, yang memiliki arti suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam tindak pidana untuk meniadakan akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti pajak menurut KBBI adalah pengampunan atau penghapusan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Lalu, apa itu amnesti pajak? Nah, amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Ada beberapa jenis amnesti pajak di dunia. Yang pertama ada amnesti filing, amnesti pencatatan, yang ketiga amnesti koreksi, yang keempat amnesti investigasi. Nah, apa sih itu amnesti filing? Amnesti jenis ini adalah pengampunan pajak yang diberikan dengan cara menghapus sanksi bagi wajib pajak yang tidak pernah mengisi surat pemberitahuan atau SPT pajak, padahal wajib pajak tersebut adalah peserta terdaftar. Lalu, bagaimana dengan amnesti pencatatan? Amnesti pencatatan merupakan amnesti yang memberikan pengampunan pajak pada wajib pajak dengan cara menghapus sanksi atas kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu. Lalu, bagaimana dengan amnesti koreksi? Amnesti koreksi adalah jenis amnesti pajak di mana wajib pajak berkesempatan untuk melaporkan pajak tanpa dikenai sanksi atau pengurangan sanksi apapun. Apa itu amnesti investigasi? Nah, sesuai dengan namanya, negara sepakat untuk tidak menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak pada tahun yang terkait. Lalu, siapa saja subjek dari amnesti pajak? Subjek amnesti pajak adalah wajib pajak atau warga negara Indonesia, baik yang sudah memiliki NPWP ataupun yang tidak, yang belum melaporkan harta kekayaannya secara perinci kepada negara, baik perorangan maupun perusahaan ataupun badan usaha. Lalu, apa sih tujuan dari program amnesti pajak itu? Yang pertama, mengerek likuiditas domestik. Yang kedua, menurunkan suku bunga perbankan. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Yang kelima, memperbaiki nilai tukar rupiah lewat dorongan dari harta milik penerima amnesti pajak. Lantas, apa manfaat dari program amnesti itu? Ada beberapa manfaat yang terdapat dalam program amnesti pajak. Yang pertama, amnesti pajak dapat menghapus pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak akan bebas dari pemeriksaan pajak. Yang ketiga, sanksi administrasi untuk wajib pajak dihapuskan. Yang keempat, wajib pajak akan bebaskan dari pajak penghasilan atau PPh. Yang kelima, wajib pajak dimudahkan dalam mendapatkan akses layanan perbankan. Lalu, apa sih keuntungan yang kita dapatkan? Keuntungannya yaitu penghapusan untuk semua pajak terutang baik berupa PPh, PPN, PPNBM, sanksi administrasi atau denda dan sanksi pidana. Lalu, jika ingin mendaftar, syarat apa yang perlu kita ajukan? Nah, syarat yang diajukan itu yang pertama, memiliki NPWP, yang kedua, membayar uang tebusan, yang ketiga, melunasi seluruh tunggakan pajak, melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang keempat, melunasi pajak seharusnya tidak dikembalikan oleh WP atau wajib pajak. Yang kelima, menyampaikan SPT PPh terakhir. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun penjelasan yang salah dari materi ini, karena kita di sini sama-sama masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.